Izinkan saya mengajukan satu permintaan selama sesi saya siang ini, yaitu AC ini dimatikan saja ya. Saya betul-betul tidak tahan dingin saudara. Jadi cukup satu yang di sana aja ya. Mohon maaf ya atas tidak kenyamanan ini. Saudara bisa istirahat semuanya dengan baik. Saya tidak mendengar jawaban saudara. Saudara bisa istirahat dengan baik semuanya. Puji Tuhan. Nah, kita akan masuk pagi ini karena ini Sunday service. Kita masuk kepada tema bulanan kita di seluruh roh, di dalam dan luar negeri, di mana bulan ini diambil tema tentang the autumn of overcoming trials. Ya, sama ya Pak ya. Semua membahas yang sama juga. Nah, beberapa hal yang mungkin saya perlu jelaskan, tapi mungkin Pak Hari juga sudah jelaskan, yaitu begini. Kita ini di negara yang tinggal di negara dua musim. Kenapa kok pakai ada autumn lah, ada pakai winter dan sebagainya. Padahal kita tidak ada musim-musim seperti itu. Saudara harus tahu bahwa Alkitab kita ini ditulis di negara 4 musim. Nah, di dalam kitab Kejadian bahwasanya Tuhanlah yang menetapkan musim-musim. Nah, musim-musim jasmani itu juga bisa mengandung makna secara rohani. Ya, saudaraku, contoh. Saudara yang pernah tinggal di negara 4 musim, pasti saudara musim yang paling tidak disukai itu adalah musim dingin. Kenapa? Karena aktivitas akan banyak yang terganggu. Dan di musim dingin itu pula saudaraku dikasih Tuhan, selain aktivitas banyak terganggu, tiba-tiba saudaraku ya harus ada pengumuman. Apalagi kalau ada badai salju, anak-anak nggak bisa sekolah, nggak bisa kerja, dan tentunya tidak enak. Ya, sama sebetulnya kalau sebuah keluarga, sebuah kehidupan dalam musim dingin. Wow, saudaraku ya, hubungan suami istri lagi dingin, itu gimana sih? Ya, nggak enak saudaraku. Hubungan persahabatan sama teman lain lagi dingin, nggak enak. Tapi ada juga musim yang mulai disukai, dari winter tuh paling nggak suka, terus mulai naik namanya musim semi. Ya, musim semi ini dimulai seringkali disebut juga musim kebangkitan dalam makna rohaninya. Apa itu? Ketika kita mulai dirayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Musim semi bicara musim pemulihan. Wow. Bagaimana mengalami pemulihan di bisnis kita, indah. Pemulihan hubungan satu dengan yang lain, indah. Pemulihan keluarga, sangat indah. Ya, itu bicara soal musim semi. Ya, lalu kemudian musim yang paling puncak, yang paling disukai itu adalah musim panas. Ya, summertime. Wow, saudaraku ya. Saudara tahu lagu ini? If you're going to San Francisco. Nggak tahu ya, belum lahir semua itu. Udah lama, Scott siapa yang nyanyikannya. Dia bilang, kamu kalau ke sana tuh lebih bagus kalau pas summertime. Ya, summertime itu waktu yang indah kalau pergi ke sana, gitu ya. Orang bule-bule pada pergi ke pantai, berjemur, ya, menantang matahari. Gadis-gadis yang ngomong, mari kita berjemur, menghitamkan kulit. Nah, orang-orang Indonesia takut flek. Takut, gitu. Nah, tapi musim panas itu bicara hal yang paling disukai, ya. Hubungan suami istri lagi hot. Wah, gimana sih ya? Panasnya bukan panas baku marah ya. Lagi ya, lagi dalam posisi yang puncak. Tapi saudaraku, ada musim yang selanjutnya disebut musim gugur, autumn, fall. Ya, nah di sini Pak Arifin selaku gembala senior memberikan tema-tema tentang musim-musim ini, yaitu yang dimasuk musim gugur di sini ada bicara tentang overcoming trials, bicara tentang ujian, bicara tentang cobaan, bicara tentang godaan. Kita baca firman Tuhan di Yakobus pertama ayat yang kedua sampai 4, lalu ayat yang ke-12.
Yakobus, James. Ya, oke. Ayat yang kedua kita baca ya. Firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara dengar loh ya, ini firman ditujukan kepada orang benar loh. Saya harus beritahu orang benar pun akan mengalami ujian dan pencobaan. Katakan amin. Saya harus beritahu saudaraku, ujian pencobaan itu datang atas setiap kita. Ya, tapi saya beritahu tidak semua ujian pencobaan itu disebut demonic activity. Tidak selalu dari si jahat. Tapi ada kalanya juga bentuknya yang disebut dengan pencobaan atau godaan. Yang ketiga kita lihat, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, selalu ada hasilnya, ya. Lalu yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Langsung ayat yang ke-12 dalam DD, udah? 1, 2, 3, baca sekarang. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara dikasih Tuhan, kata ujian atau pencobaan di dalam bahasa Yunaninya itu ada dua kata yang sering dipakai di kitab Perjanjian Baru. Kata pertama yang dipakai seringkali adalah kata peiraso. Kata kedua adalah kayak bahasa Jepang ini, dokimasu. Ya, peiraso itu ada dua makna. Ya, makna positif dan makna negatif. Peiraso, ujian atau cobaan. Kalau positif itu maknanya gini, ujian yang selalu datang daripada Tuhan. Itu pasti positif. Tujuannya apa? Untuk membuat kita naik level. Membuat kita jadi, tadi dikatakan di sini, supaya kamu, tadi ayat yang kedua. Ayat ketiga. Ya, Yakobus 1 ayat yang ketiga. Tuhan itu selalu memberikan, ada tujuannya. Tujuannya demi kebaikanmu dan kebaikanku. Ya, supaya apa? Kita jadi orang tekun. Ya, kalau dari Tuhan begitu, hasilnya positif. Apalagi sempurna, utuh, tidak kekurangan. Ya, selalu ada tujuan yang luar biasa. Itu peiraso dalam arti kata yang positif. Tapi peiraso juga bicara tentang yang negatif. Makna negatif, arti negatif. Peiraso negatif itu ujian yang selalu datangnya daripada kegelapan, iblis. Nah, kalau iblis yang memberikan, itu pasti sifatnya menjatuhkan. Membuat hubungan saudara dibuat sama Tuhan menjadi terganggu. Membuat rasa percayamu kepada Tuhan menjadi menurun. Ya, dan ini pernah dialami oleh Tuhan Yesus. Kalau Yesus pernah mengalami, saudaraku, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Maka jangan heran, kita pun dalam percaya kita kepada Tuhan, ada waktu-waktu tertentu diizinkan Tuhan. Kita ini dilatih oleh Tuhan. Walaupun akhirnya Tuhan mengizinkan bahwa iblis yang harus mencobai kita. Di dalam Matius 4 ayat pertama, di situ dikatakan Yesus dibawa oleh Roh Kudus, loh ya, yang bawa Roh Kudus ya, ke padang gurun untuk ngapain? Dicobai oleh iblis. Jadi saya beritahu saudara, setiap kita jangan pernah saudaraku menengking namanya ujian. Ya, ujian nggak perlu ditengking ataupun cobaan. Dia nanti pasti datang sendiri. Tapi juga jangan saudara mengabaikan. Karena ada di Surabaya ada pemimpin pujian. Setiap kali nyanyi lagu ini, selalu tidak nyanyi lagu bait pertama, langsung lagu kedua. Tolong puji G. Ini kisah nyata ini. Mestinya kan lagu ini, saudara pasti tahu kalau saya langsung lompat bait yang kedua. Lagunya begini. Aku cinta padamu, Tuhan.
Bait satunya nggak dinyanyikan sama dia. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Pada bait pertamanya apa? Ujilah aku Tuhan. Nggak pernah dinyanyikan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kenapa saudaraku? Karena terkonsep dalam pikirannya saudaraku bahwa orang percaya tidak akan pernah mengalami hal-hal jelek. Saya harus beritahu kepada saudaraku dikasih Tuhan, tidak seperti itu. Anda lihat ada seorang yang bernama Joseph. Yusuf mengalami apa yang disebut dengan J-curve. J-curve. Bisa dibayangkan ya? Kurva J. Ya, Yusuf umur 17 saudaraku mimpi bahwa dia akan jadi pemimpin besar. Ini kan. Iya. Begitu dia punya mimpi saudaraku, punya visi yang besar, maka dia mengalami ujian-ujian. Ujian pertama itu yang disebut dengan field test. Field test itu ujian lapangan. Ya, masih muda jadi supervisor buat kakak-kakaknya. Ya, ini bukan masalah usia saudaraku, tetapi memang kadang-kala Tuhan mengizinkan ada orang-orang kalau memang dipersiapkan oleh Tuhan, ya akan ada hal-hal yang melampaui sebetulnya batasan daripada apa yang bisa dia bayangkan. Mengalami field test, ujian lapangan. Lalu kemudian nggak sampai di situ, dari field test, ya bayangkan J-nya gini ya, set, gitu ya, turun ke bawah, kakak-kakaknya iri hati sama dia, kurang ajar, masih muda, papa kita sudah memperlakukan lain sama dia, dikasih baju, jubah maha indah, ini bikin repot kita. Lalu mengalami ujian yang kedua namanya pit test, sumur. Dimasukkan ke dalam sumur, saudaraku. Anda bisa bayangkan betapa sesaknya dia. Ya, dalam kondisi di mana ke depan nggak bisa, samping kiri kanan nggak bisa, ke belakang hanya cuma bisa melihat ke atas. Pit test. Jangan heran dalam hidup kita seringkali diizinkan Tuhan hal-hal mengalami seperti pengalaman di dalam sumur. Ke depan nggak bisa, ke kiri kanan nggak bisa. Kemudian cuma bisa yang kita lakukan adalah melihat Tuhan. Tuhan tolong saya tidak bisa berharap kepada siapa-siapa. Hanya berharap kepada Tuhan. Ya, lalu setelah mengalami pit test, udah dibawa sekarang, diangkat lagi sama kakaknya dan dijual ke pedagang menuju ke Mesir dan dijadikan budak di sana. Tinggal di rumah majikan yang juga merupakan pengawal tentara daripada si Fir'aun, yaitu Potifar. Dan di rumah itu saudaraku, dia mengalami ujian yang selanjutnya. Namanya apa? Room test. Room test. Itu paling bawah ini ya. Jadi ini field test, pit test, bawahnya room test. Di sini, waduh saudaraku, room test. Tidak ada orang. Ya, ini istri Potifar ini, jangan dibayangkan perempuan yang apa, wadahnya besar, yang obesitas. Yusuf, mari tidur sama aku yuk. Nah, pasti wanitanya seksi abis, karena dia pejabat tinggi daripada Mesir. Ya, pasti badannya bagus sampai dia pede aja untuk godain si Yusuf. Ya kan? Nah, saya rasa perempuan juga tahu diri lah ya kalau ngomong dengan orang ya. Kalau godain orang, kalau badannya besar itu ya pasti jangan deh gitu kan ya. Kalau yang langsing-langsing, yang seksi itu pasti ini dia. Yusuf, kita bilang hari demi hari digodain. Kalian harus tahu, waktu itu Yusuf usianya sekitar 20 tahun. Kita yang laki-laki ingat nggak? Umur 20 tahun tuh laki-laki itu lagi gereng-gerengnya. Dalam segi biologisnya. Kepala dua itu laki-laki itu ya kan yang pernah yang pernah melewati masa-masa itu. Itu sampai saudaraku ya, kalau di mana di Indonesia kita kalau ngobrol-ngobrol sama para pemimpin seperti Pak Arifin apa, kita buat pembagian.
Itu kalau usia kepala 2 laki-laki itu disebut pandangan hidup. Itu ya. Udah tahu ya. Kita ingat di Bali ya, dibahas ya. Dengan memandang lalu hidup. Itu usia 20-an tahun. Kalian kan sudah besar-besar di sini ya. Ya, haleluya di belakang. Ya, nanti ada di daerah situ. Tapi ada nanti kalau usia bertambah, sudah dari 40 tahun mulai naik ya, sudah bukan pandangan hidup. Itu disebut sebagai pegangan hidup gitu ya. Ya. Nanti terus naik lagi 60 tahun, 70 tahun. Ya, perjuangan hidup. Ya, begitu 80 tahun ke atas riwayat hidup. Yusuf ini digoda tiap hari, tapi luar biasa orang ini. Ya, saya kalau pelajari Alkitab, saya jujur saudaraku, memang Daud itu hebat, tapi Daud pernah jatuh dalam urusan room test. Room test ini hati-hati saudara, itu bisa terjadi buat setiap kita. Ya, satu kali saudaraku saya melayani KKR di sebuah gereja, dan KKR-nya itu mereka adakan di tempat lapangan olahraga. Dan ketika Roh Kudus bekerja luar biasa, pelawatan Tuhan hebat sekali. Saya tidak usah tumpang tangan atas orang gini, Tuhan melawat mereka rebah sendiri. Pokoknya jadi saya cuma di mimbar, saya kata, Roh Kudus, kan asik kan pemandangan itu. Kadang-kadang kita juga terpesona lihat pekerjaan Tuhan, karya Roh Kudus. Sudah ini, selesai ini, pulang saya ke hotel. Begitu kunci kamar hotel saya buka begini saudaraku, pintu kamarnya, tiba-tiba ada seorang gadis lari mendekati saya. Pak Roni, lari menyusul saya gini, tinggi dia, lebih tinggi dari saya gitu. Badannya bagus sekali dan wajahnya cantik. Sekali lagi jangan meragukan tentang kemampuan mata saya. Saya tetap bisa membedakan yang cantik dengan tidak sampai hari ini. Tiba-tiba dia mendekat ke kamar saya dan dia berkata, Pak, izinkan saya mau konseling dengan Bapak. Oh ya? Ya Pak, penting sekali. Terus? Ya tapi kalau Pak minta, ini harus bicara di dalam Pak. Dia yang minta masuk ke kamar. Saya bilang, loh, saya nggak bawa istri loh. Nggak bisa, kalau kamu mau konseling bersama saya, dan bisa di dalam kamar. Kita mesti di tempat yang banyak orang yang lalu lalang. Nggak bisa. Pak, ini penting sekali. Ini sifatnya pribadi Pak. Jadi nggak bisa. Tolonglah Pak, untuk saya bisa masuk ke dalam kamar. Tuhan itu tolong untuk menolong saya. Roh Kudus seperti mengingatkan saya, kamu awas loh. Saya berkata tegas, tidak. Kalau kamu memang mau konseling, tak boleh di dalam kamar, harus di luar. Ya, saya nggak perlu dia bilang saya ini mau jadi hamba Tuhan sombong, tapi demi masa depan dan segala kemungkinan yang menghadapi kan, saya harus tegas untuk itu. Saya berkata tidak, singkat kata dia menyerah. Konselingnya di luar dan di depan orang yang lalu lalang. Sudah tahu, wanita itu, gadis itu, dia bertanya soal seks, not saxophone. Seks. Saya bayangkan kalau seandainya tadi saya izinkan dia masuk ke kamar, mungkin jarak pertama 5 meter gini. Biasa perempuan kan kalau ada masalah. Naluri kepriaan kita tentu, aduh, didekati. Sudah jangan menangis. Nah, kalau didekati, tahu-tahu dia taruh kepalanya di bahu gini gimana dong? Matius, Markus, Lukas, Yohanes bisa lupa. Oh Tuhan, terima kasih sudah menolong saya. Room test. Ya, hati-hati loh. Ini saya beritahukan bahwa itu akan terus terjadi, ya, ujian-ujian itu sampai saudara harus merebut yang disebut mahkota kehidupan yang disediakan oleh Tuhan. Ada lagi saya mengalami room test yang lain lagi, yang saya kemarin sempat cerita. Ya, satu kali saya ditelepon oleh seorang wanita di Jakarta. Shalom, saya balas shalom. Wah, nih, kalau shalom berarti anak Tuhan kan, saudara dia. Oh shalom,
Terus saya tanya, kamu siapa? Dia sebutkan namanya. Nama rohani lagi ya. Kalau ada yang namanya sama ini bukan kalian. Saya tahu bukan kalian. Ini yang Jakarta. Esther. Dia bilang, oh, Esther. Gitu ya. Saya tahu bukan kalian. Esther. Esther yang mana? Karena saya kenal banyak nama Esther. Saya pernah tinggal di Mataram. Ada Esther. Ya, di hampir kota-kota yang saya kunjungi juga ada Esther yang lain. Jadi saya tanya, kamu Esther yang mana dan di mana? Dia bilang, aku lagi di Pacenongan. Oh, di Pacenongan. Terus kenapa? Enggak, aku lagi di hotel nih. Terus, ya aku di hotel di Pacenongan. Maksudnya apa? Sini dong, Pak. Loh, kenapa? Kita main yuk. Gila nggak tuh? Saya tahu maksudnya main itu bukan main catur atau domino. Saya tahu itu dia mau, aduh. Kalian tahu nggak? Begitu saya ditelepon oleh perempuan ini seperti itu, dia ngajakin terus terang gitu. Saya matikan HP saya. Begitu saya matikan HP saya cari istriku. Ketemu dia begini, ya, saya langsung begini. Fokus. Saya lihat itu aja. Ujian yang akan menggiring kepada room test. Aduh, hati-hati. Yusuf berhasil. Saya kagum, saudaraku. Ya, saya kagum pribadi ini. Tapi ini semua kita harus tetap berjaga-jaga loh ya. It could happen to everybody. Room test. Dan ketika dia lulus maksud saya dari room test, saya bayangkan perempuan ini pasti punya strategi hebat. Bilang semua keadaan jadi sepi. Saya bayangkan dia orang kaya, dia panggil pembantunya. Amin, ya Nyonya, tolong kamu belikan minyak tanah ke Israel. Pak Jo, ya, tolong carikan cangkul di mana? Di Libya. Wah, saudaraku. Lalu tukang chefnya, tukang masaknya, tolong berikan kue tiaw kemana? China. Tapi tidak ada orang. Dan digoda si Yusuf. Alkitab bilang berhari-hari, tiap hari. Rupanya dia punya prinsip ketekunan, saudara. Tetapi yang dilakukan Yusuf tegas. Dia berkata semua dipercayakan oleh Tuhan kepada saya di rumah ini. Kecuali Nyonya, kecuali Anda. Saudaraku dikasih Tuhan, begitu lulus ini, nggak sampai di situ. Dia dijebloskan ke penjara untuk sebuah kesalahan yang dia tidak lakukan sama sekali. Pernahkah Anda mengalami ujian di mana kamu dibuat salah, diposisikan di mana padahal kamu tidak berbuat kesalahan, kamu diposisikan kamu yang bersalah. Yusuf mengalami itu di penjara, tapi dengar saya. Bagi orang yang benar, situasi atau keadaan apapun yang terjadi, tetap membuat dia tetap berprestasi. Tadi jadi budak pun jadi budak berprestasi. Sampai akhirnya dia menjadi budak kepercayaan. Sekarang dalam penjara pun tetap berprestasi. Banyak orang begitu ada tekanan dalam hidupnya, langsung ogah-ogahan. Katanya diberkati. Saya dulu ingat waktu gereja lama ya, saya nggak usah sebutkan namanya. Gereja ini mengajarkan tentang bagaimana kita harus sukses. Sampai-sampai kalau saya flashback kembali, saya ingat-ingat tentang bagaimana kehidupan yang saya rasakan betul-betul tidak imbang. Karena kesuksesan orang itu salah satunya dilihat dari apa? Materi yang dimilikinya. Kalau kamu punya harta, kamu gini, kamu dihargai orang. Wah, itu tandanya Tuhan, perkenanan Tuhan atasmu, penyertaan Tuhan atasmu karena kamu punya materi yang lebih dan bla bla bla. Bahasanya itu berkat menurut mereka. Saudaraku dikasih Tuhan, sehingga waktu dulu kalau nyanyi lagu ini, saya nggak pakai mikir, saya nyanyi tanpa saya pikir. Kan dulu suka begitu ya. Kadang-kadang kita kalau baru bertobat itu ingat, kita nyanyi pokoknya nggak mikir, ngomong terus nggak mikir gitu ya, mengaminkan sesuatu orang bicara amin saudara, amin nggak pakai mikir sudah pokoknya ya kan. Lagu ini bilang begini, bersama Yesus
lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka. Ya, saya nyanyi, saudaraku. Bertumbuh iman saya nyanyi ini mulai pikir saya. Coba kita telah kata-katanya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Benar gak? Benar. Ada ayatnya kan? Bersama Tuhan kita lakukan perkara besar. Bahkan lebih besar. Yohanes 14 ayat 12. Tapi berikut ini. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Betul gak? Apakah benar bersama Yesus tidak ada yang sukar? Tidak toh. Halo. Kadang-kala kita bersama Yesus diizinkan mengalami kesukaran. Loh, kalau kamu tidak pernah mengalami kesukaran, kenapa kamu nyanyi lagu? Di saat badai bergelora. Kalau kita nggak pernah mengalami kesukaran, kenapa kita datang kepada hamba Tuhan, kepada Pak Hari, lalu ngomong, Pak Hari, tolong doakan. Saya sudah tidak tahan, Pak, dengan tekanan ini. Tuhan bawa kita kadang-kala diizinkan mengalami kesukaran. Sebab testing itu apa ya? Dibuat Tuhan menjadi satu sistem untuk membangun iman percaya kita. Amin. Yes. Testing. Bahkan saya berani berkata begini. Do not trust to anyone who have not been tested. Setuju? Kamu jangan mudah percaya sama orang yang nggak bisa lulus dalam ujian-ujian. Ya, banyak sih ujiannya. Kayak tadi. Ini Yusuf, belum lagi yang lainnya. Lalu setelah itu di penjara. Dan di penjara ketemu juru minuman dan juru roti. Dan di penjara itu dia bisa mengartikan mimpi dari dua orang ini. Lalu mereka dibebaskan oleh Fir'aun. Tapi sebelumnya Yusuf pesan gini. Tolong ya ingat gue ya. Ntar lu kalau pada bebas jangan lupa aku. Oh tenang Yusuf. Gue pasti kasih tahu sama Fir'aun. Begitu mereka bebas. Yang satu disulakan, yang satu juru minuman kembali pada posisinya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Kurang lebih saya hitung 2 tahun dilupakan. Berapa banyak dalam hidupmu kamu punya pengalaman di mana kamu pernah tolong orang susah. Dan ketika orang itu sekarang sudah bangkit dan giliran kamu yang susah, kamu minta tolong, orang itu tidak mau tolong kamu. Berapa banyak kita dalam kondisi seperti itu? Saya beritahu, Yusuf pernah mengalaminya. Ya, tetapi yang luar biasa adalah Yusuf tetap ingat visinya. Yusuf tetap ingat tentang janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Dan ketika umur 30 tahun, ketika Fir'aun mimpi tentang 7 lembu gemuk sama yang kurus itu. Dan tidak ada satu pun yang bisa menafsirkan mimpinya. Lalu juru minuman baru ingat. Aha, tuanku, ada orang Ibrani yang ketika aku di penjara itu mengartikan mimpiku. Dan dipanggilnya Yusuf. Dan dia langsung keluar. Diizinkan Tuhan melewati proses-proses sulit ini. Dan dia akhirnya jadi Perdana Menteri di Mesir. Orang Ibrani jadi Perdana Menteri di Mesir. Orang kedua setelah Fir'aun. Dengar baik-baik. Tapi melewati masa-masa sulit. Kadang-kala kita ini, saudaraku, kalau kita lihat bola, begitu kita lempar ke bawah semakin keras, semakin pantulannya semakin meninggi. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersyukur. Kalau ada ujian, ada testing yang Tuhan izinkan terjadi. Karena Tuhan selalu punya tujuan. Our God is the God of the purpose. Pasti ada tujuannya. Tujuan yang pertama tadi, ketekunan. Kamu jadi orang tekun. Istri saya kemarin sudah cerita Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, bayangin, saya baru dikasih tahu Pak Bob. Pak Bob itu kan doktor, dia ahli fisika, dan sekarang dia sudah doktor. Jadi saya percaya anunya dari sisi orang yang ahli fisika.
Dia menemukan bola lampu ini menyala, ternyata percobaannya ke 20.000. Bayangin waktu dia coba pertama, pecah. Terus berkali-kali seperti itu. Mungkin kalau kita nggak punya ketekunan, kalau dia nggak punya ketekunan, mungkin sudah sampai percobaan ke 250. Pokoknya terakhir ini gue nggak nyala. Orang Surabaya bilang gak paten. Langsung mati lagi. Wah, kalau dia nggak ketekunan, dia ambil. Emangnya cuma lo yang bisa ditendang. Udah. Hari ini kita ibadah pakai obor. Dan Anda bayangkan keluar dari gedung ini hitam semua. Hanya karena ada satu orang yang bertekun dan keberhasilan dia dapatkan. Batu itu kalau ditetesi air tiap hari selama sekian masa, batu itu akan lompat. Bertekun. Alkitab bilang ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Ayo kita bertekun. Amin. Orang bertekun itu, saudara dikasih Tuhan, itu pasti ada hal besar yang disediakan oleh Tuhan. Yesus tekun pikul salib ganti sukacita bagi setiap kita. Yang pertama itu. Tujuannya supaya tekun. Yang berikutnya dikatakan ayat keempat. Yakobus 1 ayat keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Wow. Kata matang di sini dalam bahasa Yunani yang dipakai adalah teleios. Teleios di situ bukan cuma sekedar matang, tapi dewasa. Kalau ada ujian datang pada kita, dengar baik-baik. Tuhan mau supaya kita apa? Dewasa. Haleluya. Waktu saya nikahi dia, usianya memang muda, tapi dewasa sekali. Saudara, siapa di sini laki-laki yang belum menikah tapi usia menikah? Siapa? Ada? Siapa? Tolong katakan, siapa namamu? Bisa. Kamu yang pernah ke FX itu kan ya? Ya. Misalnya, saya bilang sama kamu, mau enggak saya kenalkan cewek? Kamu akan berkata, ini, ya. Oh dia banyak maunya. Oh banyak yang mau sama dia. Oh banyak yang mau ya. Sekarang sudah ada yang. Oh ya. Siapa? Oh, kamu Probolinggo tak? Oh, apa? Ya sudah. Gini. Saya kenalkan kamu cewek. Wah, saya bilang sama kamu mesti siapin ya. Besok malam ketemu. Di mana, Pak? Kita ketemu di lobinya Hotel Sheraton Orchard. Oke. Wah, besok jam 7 dia udah di sana. Tahu saya datang dengan istri saya dan bawa gadis itu yang kamu harapkan. Dan waktu saya kenalkan gadis itu kenalannya begini. Halo kakak, apa kabar? Umurnya baru 10 tahun. Kira-kira kamu ngomong apa? Pak Roni, jangan biarkan saya menunggu sampai 10 tahun lagi, Pak. Kamu tentu mau yang dewasa. Saya harus beritahu, Tuhan Yesus Kristus sebenarnya mau menikah dengan gereja yang dewasa. Untuk menjadi dewasa, kita perlu mengalami ujian. Gak usah ditengking. Saudara mau melihat saya, dulu saya itu tidak seperti ini ya, Pak Ari Pujo tahu. Perut saya kecil. Tapi bertambah usia, masuk kepala 4. Waduh saudaraku. Itu sekali ya, tolong. Terus tolong akuannya, makasih. Terus saudara, satu kali saudara ketemu saya, saudara bilang, Pak, saya sudah sebelumnya umumkan pada saudara, saya akan membentuk tubuh saya supaya 6 pack.
Because now one big pen. Or the whole pen. Ya. Terus saudara main-main ke rumah saya nih ceritanya. Terus saudara dapati saya pakai aqua ini begini. Jangankan aqua ini, aqua gelas. Pak Roni ngapain? Biasa, mau bentuk tubuh, six pack. Saudara akan, wah, Pak, sampai Yesus datang pun akan six pack. Kenapa? Bebannya terlalu ringan. Saya harus ambil barbel, sesuatu yang berat, yang bisa membuat tubuh saya terbentuk. Dengar saya, ujian seringkali yang kita rasakan begitu berat, itu justru ada maksud mulia yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan. Kamu akan terbentuk karaktermu dengan baik. Dan di saat-saat seperti itu, seharusnya seperti yang saya jangan heran kalau saya tekankan lagi ya, kembalilah kepada firman. Baca firman, gali kebenaran. The more you know about the word of God, the bigger of the size of your faith. Karena iman datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman. Imanmu semakin kuat, firman semakin kamu dapatkan, imanmu semakin kuat, semakin teguh kamu menghadapi ujian. Lalu apa lagi selain teleos? Sempurna. Wow, sempurna. Wow, saya ingat. Kan saya ini telah menyelesaikan S2 saya. Ada dua S2 yang Tuhan berikan. Pertama itu tentang practical ministry. Tapi yang kedua tentang S2 teologi. Saya pikir selesai. Apalagi tinggal di Jakarta, banyak tugas. Tanggung jawab saya selain ngurusi 12 cabang di Jakarta maupun di sekitarnya, saya juga harus pergi ke Malang. Saya juga masih 2-3 bulan sekali saya ke Mataram. Saya juga harus pergi ke Amerika untuk perintisan yang Tuhan percayakan gereja-gereja di sana. Jadi saya pikir enough. Tahu Pak Arifin panggil dan berkata, Roni, Bali mau buat sekolah Alkitab IKK, Institut. Jadi minimal dibutuhkan 10 doktor. Wah, saya sudah paling ngerti ini maksudnya. Jadi saya minta kamu ambil S3 kamu. Sambung lagi. Yes sir, belajar tahan. Akhirnya saudaraku, tapi pertama saya bilang sama istri saya, gimana sayang? Istri saya bilang, ya cukup lah ya, S2 aja cukup lah kita ya aku juga gitu. Ya sudah, akhirnya saudaraku di saat-saat semua 9 orang yang lain, satunya kan Pak Arifin, sudah mulai mendaftar, saya yang mulai ogah-ogahan. Lalu beliau telepon saya, Roni, ini demi masa depan sekolah kita. Dan diajak berpikir tentang generasi yang akan datang. Wah, sudah luluh hatiku. Lalu saya bilang, siapa? Saya ikut berdaftar. Kuliah, terbang terus. Jakarta, Bali, Jakarta, Bali, Jakarta, Bali, Jakarta, Bali. Sudah ya? Habis itu saya buat disertasi. 450 halaman disertasi saya. Karena itu penelitian. Saya meneliti tentang keluarga-keluarga. Ya. Dan 10 Juni kemarin ditentukan ujian nasional. Ujian nasionalnya di Balikpapan. Terbanglah saya ke Balikpapan. Oh, lucu nih anaknya. Waktu saya terbang sampai ke Balikpapan, saya nginep di sebuah hotel. Saya tidur sendirian karena besok paginya jam 7 harus sudah tiba di tempat ujiannya. Setengah 11 malam saya tidur. Tentunya saya berdoa, Tuhan, beri saya tidur nyenyak besok ujian. Saudara aku dikasih Tuhan, selama seminggu sebelumnya, saya tidak ke kantor. Saya bilang sama staf kantor, kalau ada orang cari saya suruh ke rumah atau telepon. Karena kalau saya ke kantor, tidak bisa belajar saya. Kenapa? Orang ketemu konseling, bukannya nggak mau terima konseling, saudaraku. Ada aja di kantor itu, saudaraku ya. Jadi saya pilih saya di rumah saja. Kalau ada orang-orang penting baru suruh ke rumah. Saya belajar, saudaraku.
Saya buka lagi 450 halaman itu. Semakin saya ketahui ada kekurangan-kekurangannya. Oh iya ya, kajian teori saya ini kurang lengkap ini. Kurang kuat sudah ini. Aduh. Ya, tapi udah di-ACC sama dosen pembimbing kan. Semakin diteliti, semakin sadar ada kekurangan-kekurangannya. Saya lihat lagi metodologi penelitian saya dan statistik perhitungan-perhitungan saya. Saya lihat, aduh ini sebetulnya daftar pustaka saya ini kurang ini ya. Waduh, jadi banyak hal saya ketahui. Cuma saya simpan sendiri. Jadi malam itu saya tidur 10:30. Nggak bisa tidur. Saya kelebak. Pikiran saya sudah di besok ujian. Nanti kalau dia tanya ini. Karena ada 4 dosen penanya. Yang 3 itu dosen. Tapi yang 1 itu doktor. 3-3-nya dokter tadi. Ini doktor dari Departemen Agama. Pusat Jakarta. Dan dia doktor teologi. Dan dia akan tanya tentang kekuatan bagaimana saya membangun teori yang kuat secara teologianya. Jadi saya kebayangkan besok gak bisa tidur sampai jam 1 gak bisa tidur. Begitu jam 1 saya bangkit lagi duduk, saya berdoa lagi kali kedua. Tuhan tolong Tuhan. Besok ujian Tuhan. Saya butuh istirahat. Begitu saya selesai doa, amin. Gak bisa tidur lagi. Sampai jam 2. Ini kisah nyata, ini bulan lalu kan. Saya akhirnya duduk. Bukan. Saya ambil bantal tinggi. Saya ambil remote control televisi. Saya pikir, mungkin kalau saya lihat TV sebentar, berita-berita, atau apa, ngantuk tidur. Bukan. Gak menarik. Bukan. Ketemu HBO. Julia Robert. Pak Hari tahu Julia Robert ya? Itu pengkhotbah yang hari ini kan polos kali ya. Dia tahunya Cindy Jacket. Lalu kemudian siapa namanya? Menurut saya ya Julia Robert itu cantik sekali. Menurut saya ya. Karena saya laki-laki. Saya suka filmnya. Film ini film lama. Tapi saya belum pernah nonton film itu. Kalian sudah nonton. Karena film dari mana saya tahu? Twin Tower di New York masih ada. Oh, conspiracy theory. Tahu ya film itu? Udah nonton juga? Oh, Utemi tahu loh, Pak. Modern dia. Saya nonton. Wih, bagus film ini, saya nonton. Astaga, jam 4. Saya masih pikir, masih ada 2 jam bisa tidur. Tidur lagi, dan tidak bisa tidur. Akhirnya saya putuskan jam 5, karena sudah biasa saya bangun jam 5 pagi. Saya doa, saya nyembah Tuhan, doa, sama ngantuk-ngantuk. Itu baru mulai ngantuk mataku. Tapi saya nggak bisa tidur lagi kan habis ini. Mandi saya, dan pergi sarapan. Lalu berangkat jam 7 sampai di tempat ujian. Di situ baru ditentukan nomor undian siapa yang pertama, kedua dan seterusnya. Pihak rektorat mengumumkan peserta ujian pertama, nama saya disebut. Sudah tahu, saya berharap jangan nomor 1, saya berharap nomor 3 ke atas. Kenapa? Supaya bisa tanya pengalaman yang sudah lebih dulu. Dosen ini dia seringkali tanya di bidang apa. Dosen yang dari Jakarta yang orang doktor dari Departemen Agama itu, dia menyelidiki tentang apa. Dia kalau tanya, kan kita bisa tanya pengalaman orang sebelumnya. Ini ada kesempatan yang tanya lagi saya. Dan kemudian saya harus ada di depan Pak dosen. Saya akhirnya pikirkan gini. Saya putuskan, saya akan ngomong jawab pertanyaan mereka keras-keras. Supaya tidak kelihatan bahwa saya grogi, bahwa saya tidak bisa tidur semalaman. Jadi saya kalau ditanya saudaraku, oh ini menggunakan skala apa ini dalam metodologi penelitian? Saya menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Ngomong saya seperti itu. Lalu hubungannya apa? Jadi kalau saya ngomong bukan yang dimaksud ini adalah enggak. Yang dimaksud ini adalah apa? Saya ngomong gitu sampai dosennya ngomong gini, Pak, sebentar. Ini ujian bukan KKR. Ya Pak. Satu putaran selesai 4 pertanyaan, 4 dosen, 4 orang itu. Balik putaran kedua sekarang. Dan ditanya tentang kaitannya bahasa Ibraninya. Yang dosen dari Jakarta itu. Nah loh,
Dia tanya soal bahasa aslinya dan sebagainya. Saudaraku, ada beberapa pertanyaan yang dia tanya, saudaraku. Saya tidak bisa jawab. Benar, saudaraku. Waktu dia bisa, saya jawabnya gini saya. Baik, Pak. Iya, tapi ini nomor apa? Baik, Pak. Benar, saudara. Tapi akhirnya dia yang jelaskan sendiri. Nggak tahu? Wah, berat ini. Sudah selesai, saya suruh keluar. 1 jam 15 menit waktu itu ujiannya. 10 menit saya suruh tunggu keluar. Karena mereka akan yudisium langsung dan menentukan saya kelulusan saya. Saya dipanggil. Dan kemudian sebelum diumumkan ditanya, bagaimana perasaan Bapak? Saya digitukan, saya bilang, semalam saya tidak bisa tidur. Saya bilang gitu. Bukan maksud supaya dikasihani, kasih nilai bagus. Kan sudah kado diputuskan kan. Kami menyatakan bahwa saya tunggu. Bapak Roni, kami nyatakan Anda lulus dengan predikat cum laude. Waduh, waktu dia bilang begitu, langsung tak salami dosen-dosennya. Foto bersama kita, saudara. Lalu saya keluar, saudaraku. Saya telepon istri saya. Sayang, aku lulus. Saya hubungi Pak Arifin. Waduh, saudaraku. Segala rasanya penderitaan selama berhari-hari dan malam tadi tidak bisa tidur itu lenyap rasanya ketika saya dinyatakan lulus. Dengar saya, saudara. Demikian pula ujian kehidupan yang kita hadapi. Di saat kita menghadapinya itu rasanya nggak enak. Tapi harus kita hadapi. Pertama, orang benar akan menghadapi ujian. Yang kedua, ujian membuatmu bertumbuh. Terus akan dibawa kepada hal yang lebih tinggi. Dan jangan lupa, saudaraku, ada upah di depan yang sedang menunggu kita. Ayat ke-12 kita baca. Ya. Saya berdoa supaya ada beberapa di antara saudara yang mungkin hari-hari ini ada dalam ujian, pencobaan, bahkan godaan. Saudara bisa keluar sebagai pemenang. Amin. Berbahagialah mereka yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau kamu bisa melewati semuanya itu, kamu harus ingat, ada upah menunggu. There is a great reward sedang menunggu kita di depan, mahkota kehidupan. Di bumi boleh gundul, tapi di surga jangan mau gundul. Ya, di bumi kita boleh botak. Saya pun sekarang kalau keramas, saya aduh, bertambah usia yang rontok jadi lebih banyak ini. Tapi pun kalau seandainya suatu hari misalnya botak, ya, yang kita laki-laki di sini, kamu boleh botak di bumi, tapi di sana jangan mau botak. Kalau nggak mau botak, kamu harus teguh kuat di setengah ujian. Hadapi. Sayang, tolong flash diskku yang aku jelaskan. Saya belum selesai loh ini ya, karena ini ibadah minggu kan, jadi khotbahnya bisa 2 jam. Gimana ya? Saya akan tunjukkan bahwa hidup itu memang misteri. Kemarin kami ada kedukaan waktu peristiwa MH17 kemarin. Saya heran, Pak Arifin profile picture-nya tiba-tiba berubah. Ada foto suami istri dengan anak bayi di tengahnya. Lalu saya tanya Pak Arifin, ternyata di pesawat itu ada jemaat Roh Puter, suami istri dan anak kecil. Suami orang Belanda, istri orang Ambon, anaknya ya jelas campuran ya. Waktu suaminya itu Youth with a Mission, YWAM, pelayan Tuhan di sana. Istrinya guru Rocky. Tentu kita akan mikir kan, loh, kalau mereka anak-anak Tuhan, kok bisa seperti ini ya? Saya harus ingatkan kepada kalian, cara mati seseorang tidak menentukan bahwa matinya begitu, bahwa dia pasti jelek masuk dalam neraka. Orang mati senyum pun belum tentu masuk surga.
Berapa banyak kalau orang, matinya bagus, lo lihat aja, senyum lo. Ini pasti langsung ke surga. Belum tentu. Ya. Kalau di Manado tuh, oma tuh, opa, so meninggal, bye-bye, dia meninggal dikasih senyum semua orang. Belum tentu. Sudah sayang? Misteri kehidupan yang saya akan tunjukkan kepada setiap kita. Ya. Nah, yang nomor 2. Pertama, there are questions in life we can never answer. Sepakat ya? Setuju ya? Banyak pertanyaan dalam kehidupan kita ini kita sendiri tidak bisa jawab. Ya? Gitu loh. Kita memang mau jadi limitless generation. Tapi kita juga harus tahu loh. Orang yang kuat itu orang yang mengerti keterbatasannya. Contoh yang berikutnya. There are things in life we can never explain. Setuju? Siapa yang bisa menjelaskan seperti ini kemarin? Kisah, kok ada jemaat yang pelayan Tuhan loh. Kok diizinkan ya ngalami ditembak pesawatnya. Nah waktu saya lihat jatuhnya kemarin dari HP-nya Pak Benny. Aduh. Saya sampai tanya sama Pak Benny. Butuh waktu berapa lama Pak dari kena tembak terus turun ke bawah? Pak Benny bilang bisa 5 menit sampai 7 menit. Jadi sempat bisa teriak-teriak dong. There are things in life we can never change. Change apa sinitan? Apa sembunyi itu? Banyak hal di dalam hidup ini yang kita tidak bisa rubah. Saya mau kasih tahu ya, suami istri. Salah satunya yang kita bisa rubah adalah kita tidak akan bisa rubah pasangan kita. Kecuali Tuhan yang merubahnya. Dan kecuali orang itu sendiri yang berubah. Jadi jangan menikah hanya karena mau merubah pasangan. Pokoknya cowok itu aku mau sama dia. Ntar saya menikah, dia pasti berubah. Hati-hati. Ya. There are things. Nomor 4-nya mana dia? Ada nomor 5 nggak apa-apa. There are things in life we cannot stop. Banyak hal nggak bisa. Kita semua terbatas. There are things in life we are not responsible for. Ya, kamu tidak mesti bertanggung jawab untuk semua hal kok. Misalnya ada kematian orang yang dikasihi atau sahabat atau teman, kita tidak bisa gini. Coba kalau seandainya tadi malam itu aku datang ke rumahnya, pasti tidak akan mati ditembak orang, dirampok orang, karena ada aku. Aku ini bertanggung jawab dengan kematiannya. Nggak bisa dong. Ya. Apa lagi? There are things in life we cannot exit. Apa? Melampaui. Mari kita sadar bahwa banyak hal yang masih misteri. Tapi kita lihat dari sisi Tuhan sekarang. Next slide. There are things only God can do. Amen. So, let God be God. Jangan kamu yang mau jadi Tuhan. Sadari kita punya kelemahan, keterbatasan. There are things only God knows. Banyak hal hanya Tuhan. It's okay to the people. Jadi kalau ditanya orang, kalau memang lu kagak tahu, ngomong aja, I don't know. Istri saya ini, seringkali kan, nah ini kita buka kartu ya. Tuhan menolong dia tadi malam. Tadi malam itu kan rencananya, Pak, kita mau pisahkan kelas kan.
Yang perempuan sama perempuan, yang laki sama laki. Anda harus tahu, istri saya ini tipe ungu. Kalau dalam foto karakter, manusia itu karakternya itu dibagi menjadi 4. Ya, merah, kuning, hijau, ungu. Merah itu leader. Ya, tegas. Merah itu task oriented. Merah itu berani. Ya, risk taker. Ya, orang-orang merah itu ada testingnya. Kalau berikutnya ada orang disebut kuning. Nah, kuning itu saya. People oriented. Rame kalau ada dia. Pasti clue itu kuning. Saya berani jamin kalau ada testingnya itu, ada apa, isi kuesionernya, clue itu kuning. Seperti saya kuning. Orang bilang nggak ada lo, nggak rame. Gitu. Orang kuning, tapi kelemahannya apa? Mudah dimanipulasi. Kalau ada orang minta tolong dong gini, dia nggak tahu bedain bahwa orang ini bohong atau benar. Saya berkali-kali dibohongin orang hanya karena, Pak, tolonglah kami, Pak. Ada orang butuh duit. Waktu itu saya sama istri saya baru pulang dari kantor, bawa uang persembahan saya 1 bulan. Gaji sebulan saya itu masih di amplop panas-panas gitu. Saya bawa pulang sampai di rumah, orang ada jemaat yang butuh duit sebesar gaji saya sebulan. Kok dia pas loh? Terus saya tanya sama istri saya gimana saya? Ya, aku tunduk aja sama kamu. Kamu kan suamiku. Kita bantu dia ya. Ya. Jadi amplop itu tidak sempat kita buka, kita serahkan sama orang itu. Dia bilang, Pak, saya pinjam kok. Seminggu saya kembalikan. Begitu amplop saya serahkan, saudaraku, sudah tidak masuk gereja lagi sampai hari ini. Dan itu sudah sekian tahun lewat. Saya mudah dimanipulasi orang. Ternyata kelemahan saya. Kuning, kelemahannya berikutnya apa? Ngomong dulu baru mikir. Sama ya? Nah, berikutnya hijau. Hijau itu, wow, peacemaker. Hijau itu nggak mau ribut. Hijau itu ingin damai, cincai lah. Lu kukuai gua cincai lah. Saya yakin Pak Hari itu hijau orangnya. Pendamai, nggak mau ribut. Kalau ada konflik cenderung lebih baik menghindar. Maybe, ya. Tapi kalau saya kenal dia sekian tahun, dia kategori hijau. Tapi peacemaker. Ya, setia. Ya, bertekun. Nah, itu orang hijau. Ada orang ungu. Nah, ini istriku. Detail. Teliti. Perhitungan. Saudara lihat cara khotbahnya tadi malam. Sak kata-kata dia perhatikan kan. Beda dengan saya. Saya gambaran umum, dia detail. Dia yang bikin laporan keuangan keluarga kami. Saya bisa tahu uang saya parkir 1 bulan, saya bisa tahu. Saya bisa tahu pengeluaran saya tol 1 bulan. Dia yang catat semua. Kecil-kecil tulisannya. Dia tunjukkan saya, ini loh, laporan keuangan keluarga kita. Puji Tuhan surplus, saya bisa tahu. Dia buat laporan keuangan. Dia bilang, kalau wah ini kita kelemahan di sini, bulan depan jajan makan di luar kurangi. Dia ngerti. Orang ungu itu maunya informasi yang akurat. Detail. Makanya waktu kemarin diberitahu ada pisah, dia mulai gelisah. Karena kalian nggak tahu di sini dia gelisah. Habis khotbah itu dia jangan pikir dia tenang. Dia masih gelisah. Sayang, entar itu pria sama pria wanita lu sayang. Ya nggak apa-apa sayang. Kalau nggak tahu, kalau kamu ada pertanyaan nggak tahu, ya kamu bilang nggak tahu. I don't know. Kalaupun tadi malam ada pertanyaan saya nggak bisa jawab, saya akan ngomong, izinkan saya untuk gali lagi ya, saya belum tahu ini jawabannya. Jangan sok tahu. Saudaraku, saya taruh ini sejak saya dari Lombok. Saya kalau ditanya jemaat, kalau saya nggak tahu, saya bilang saya nggak tahu. Saya nggak mau beban. Banyak orang pendeta mengambil sikap kayak Superman. Semua dia tahu. Wah, cuma dia semua. Nanti kalau ada sesuatu gampang kecewa. Kalau kita ngaku, ya aku nggak tahu. Bapak juga nggak tahu. Nggak tahu.
Loh kenapa? Saya jawab, pendeta juga manusia. Nah, iya tenang dia. Kasih tahu sebelahmu, jangan malu berkata I don't know. Ya. There are things only God understands. Amin. Salah satu contoh. Saya akan tutup dengan 3 area ujian bahkan pencobaan. Perhatikan yang pertama, itulah yang disebut dengan power. Wow. Ya ini disajikan aja, tapi nggak usah saya bahas. Power. Saudara, tiap orang akan mengalami ujian power. Ketika kamu dikasih posisi lebih tinggi, gimana sih kamu? Ada beberapa orang, saudaraku, waktu dikasih posisi lebih tinggi, sombong. Menyalahgunakan otoritas. Nggak lulus sama ujian power. Tadi malam saya ceritakan, di tempat kami, pemain musik masih rendah hati, Pak. Begitu dipercaya jadi kepala departemen, istri-istrinya ikut sombong. Nggak kuat sama pangkat. Nggak kuat sama kedudukan. Power. Nanti saudara harus jujur loh ya. Yang mana saudara harus tahu ya kelemahanmu ya. Yang kedua, money. Duit. Di Indonesia sampai timbul istilah begini. Payah. Orang Kristen payah. Loh kenapa? Dititipi kata-kata bertambah. Dititipi uang berkurang. Loh, geli Pak Agus. Kenyataan begitu Pak. Banyak. Oh saudaraku, saya tadi kemarin cerita sama Pak Hari. Ini di lingkungan kita loh, lingkungan gereja loh. Pak Franky satu kali khotbah di Jakarta. Dari tim bendahara nitipin duit untuk persembahan buat Pak Franky khotbah. Pak Franky itu kan hidupnya betul-betul apa ya? Kita lihat Pak Arifin aja sampai bilang di kelompok kita itu yang integritas paling tinggi skornya itu Pak Franky. Orangnya itu saklek. Ya, apa yang terjadi? Waktu dia terima PK, Roh Kudus ngomong dalam dirinya, ada yang tidak beres sama orang ini. Terus besoknya Pak Franky telepon saya. Roni, ya Pak. Saya tadi malam selesai pelayanan itu, saya terima PK dari si ini. Dia sebutkan nama seseorang, pekerja kita. Kenapa Pak? Kok Roh Kudus sampaikan sesuatu ada yang tidak beres ya sama orang itu? Oh ya? Dia tanya sama saya. Kamu kasih berapa sih persembahan seharusnya kemarin? Saya sebutkan nilainya. Sekian Pak. Roni, yang saya terima di bawah nilai itu. Disunat. Amplopnya rupanya dibuka lagi sama dia, diambil. Itu diganti amplop baru kasih. Saya nggak bisa bayangkan mungkin pembicara yang sebelum-sebelumnya disunat nggak tahu. Kan beberapa orang ya, thank you ya, gini. Oh saudaraku, money. Ujian itu. Tapi ini bicara bukan cuma nyunat uang loh ya. Kalau kamu semakin diberkati bagaimana? Semakin uangmu bertambah bagaimana? Di beberapa tempat di Jawa, waktu nggak ada duit setianya, begitu punya uang, sudah saudaraku, mulai orang Surabaya bilang kakean pola. Untuk kesehatan kan orang bilang, kamu harus pola hidupmu yang bagus, pola makanmu, dan jangan kakean pola. Sudah mulai nggak setia sama istri. Hati-hati. Tapi ujian yang ketiga, access to sex. Saya harus mengaku sama saudara. Saya itu pergumulan saya di nomor 3 ini. Nomor 1, bukannya saya semua sudah lulus semua itu. Tapi puji Tuhan selama ini ditolong Tuhan soal pangkat, ya bersyukur. Saya pikirkan. Saya pernah waktu saya masih di Lombok dulu ketua BPD GBI 2 provinsi, Bali dan NTB. Ketua GBI-nya. Tapi Pak Arifin perintahkan pindah ke Malang, ya saya lepaskan jabatan itu. Ya, dulu saya di Mataram sudah nikmati jadi gembala, bahkan diangkat oleh teman-teman pendeta sekota sebagai pemimpin gereja-gereja sekota, hamba Tuhan sekota. Pak Arifin bilang suruh pindah, ya saya lepaskan.
Ya, buat saya, itu kan bukan sesuatu yang penting sekali. Di Jakarta pun seperti sekarang. Misalnya Pak Rifki bilang, Roni pergi. Kamu merintis lagi daerah baru, mulai dari awal. Yes sir, saya akan berangkat. Buat saya, pangkat Tuhan selama ini sudah tolong. Tapi saya tetap jaga loh ya. Yang kedua soal uang. Puji Tuhan, Tuhan tolong kepada kita sampai hari ini ya sayang. Kalau ada orang undang pelayanan kami, kadang-kadang orang kirim tiketnya dulu kan duit. Terus kami berikan tiketnya, ternyata sisa katakanlah 100.000. Maka kami hubungi pihak yang mengundang. Uangnya lebih 100.000. Kita harus komunikasikan. Kalau ada orang transfer kepada saya, telepon saya, Pak Roni, berapa nomor rekening Bapak kami mau kirim berkat? Saya akan tanya begini, rekening pribadi atau rekening gereja? Kalau pribadi, ya saya sebutkan. Kalau rekening gereja, nggak boleh disamakan kan? Kalau misalnya dia bilang, Pak, saya mau kirim ke rekening pribadi Bapak. Haleluya, glory. Saya senang kalau ada orang tanya itu, Pak. Kenapa ya? Kalau senang enggak? Saya ini heran. Saya ini ada sesuatu yang perlu kalian doakan. Ya. Kalau orang tanya nomor rekening pribadi saya itu kok senang ya saya. Kalian gitu enggak sih? Ya, tapi yang satu akses to sex itu. Wow, isi saya bilang, saya bantu aku. Karena saya dulu punya latar belakang sebelum bertobat di situ. Kejatuhannya. Jadi yang ini saya jaga baik-baik. Saya lihat generasi di atas saya. Papa, opa, semua ke atas. Ya Tuhan. Semua kelemahannya di nomor 3. Saudara harus ingat loh. Di perjanjian lama saya lupa tepatnya. Itu Tuhan balas sampai keturunan ketiga sampai keempat. Itu gini loh, Tuhan memang mematahkan kutuk kalau kita dalam Tuhan ya. Tapi efek samping dari kejadian dari kegagalan leluhur itu, kelemahan, itu harus kita waspadai. Di generasi kita. Contoh, ketika saya menikah dengan dia, lalu kita mulai melihat ke belakang. Kelemahan di generasi saya adalah access to sex. Kelemahan di generasinya istri saya adalah pride, keangkuhan. Karena dia dulu keluarga mampu. Ya, enggak susah hidupnya. Saudaraku, terus saya bilang sama istri saya, kita berdoa sama-sama. Kita patahkan semua pengaruh-pengaruh generasi di atas kita. Nah, saya mau tanya sama Anda sekarang. Anda harus berani jujur sama saya, ya. Kalau saya sudah mengaku. Saya berjuang betul-betul. Menjaga betul untuk yang nomor 3 ini. And how about you? Saudara harus tahu. Satu kali Danar kan pernah ke sini ya. Danar saya panggil. Danar, di antara 3 ini kamu nomor berapa? Saya 2 dan 3 papi. Dia panggil saya papi. Dia ngaku 2 dan 3. So hati-hati. Orang kuat itu orang yang mengerti keterbatasan. Orang kuat adalah orang yang tahu kelemahannya. Pertama, pangkat. Power. 2, money. 3, access to sex. Saya akan tanya kepada Robi. Maukah kamu jujur? Kalau kamu bilang, enggak perlu Pak. Saya enggak akan paksa. Mau jujur? Kalau kamu jujur itu menolong. Supaya orang-orang dekat kamu bisa support kamu. Di antara 3 ini, kamu yang mana? Nomor 3. Sama dengan saya berarti. Okay. So, hati-hati di situ. Ya? Halo Pak Benny. Kalau Bapak bagaimana Pak Benny? 2 dan 3. Ya, kita harus tahu loh saudara. Maka berjaga-jaga Pak. Di nomor 2 dan nomor 3 itu. Ya, ini pun saya sudah kasih tahu istri saya. Pak Agus. 3 juga. Enggak kelihatan loh Bapak. Saya nggak sangka loh Pak. Nyangka kan? Saudara benar loh. Anda harus tahu. Kalau kamu gimana Nona? 2 ya. Iya. Minta Tuhan supaya kamu diberi kekuatan
untuk bisa kelola kelemahanmu dengan baik. Dede, bisa Pak? Aduh, ada hancur. Saya ini kagum sama dia. Ini setia loh. Dari awal kalau nggak salah, Dede ini, upamu besar. Cuman kelemahanmu yang nomor berapa? 5, nomor 5. 2 dan 3. Oh, 2 dan 3. Adon, ojo mandu dong ini. Nomor piro? 3 juga. Sangka udah nomor 3. Maka itu kamu harus lu ya, baik-baik lu ya, istrinya. Nomor 3. Bapak pendeta. Alim ya. Alim maksudnya semuanya. Ayo Pak Hari, di depan jemaat kita harus berani mengatakannya. Apa nomor berapa? Yang harus Bapak waspadai. Gak percaya aku. Jujur saya tidak berpikir dia nomor 3. Saya kenal dia ini, aduh betul-betul apa ya? Ya rupanya perannya di sini yang kita tidak tahu. Dan di mata kita, saudara, dengan saya tanya begini, saudara, supaya saudara tahu, ada limitation dalam diri kita. Dan mari kita kelola itu baik-baik. Saya tutup dengan satu ayat Yohanes 1 ayat 12. Grace harus imbang. Mana ini? Tolong bantu saya dong yang 17 ya. 17. Terima kasih Pak. Nah, ini dia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara ingat balance. Grace and righteousness. Ini berjalan bersama-sama. 2 sayap kalau seperti terbang, 2 sayap. Gak bisa kita only grace talk atau righteousness talk sih, gak bisa. Kalau saudara bicara soal grace saja, tanpa ada righteousness dalam diri saudara, saya beritahu pada saudara, saudara akan menggampangkan kasih karunia itu sendiri, dan saudara tidak akan punya disiplin hidup dalam rohani. Saudara akan mempermalukan bahwa kita manusia, kalau kita jatuh, toh ada kasih karunia. It is done. Saudara akan berkata seperti itu, tapi jangan lupa loh, ada righteousness. Jadi kita mesti balance. Kalaupun kita cuma righteousness saja, kita bisa agamawi nanti. Legalitas. Hukum yang kita kedepankan. Jadi mesti dua-duanya. Kita tinggal dalam kasih karunia. Kita tinggal dalam kebenaran. Nah, maksud saya itu begini. Saudara, aqua tadi, tolong Ibu. Kalau saya pegang begini, 1 menit sendirian, it's okay for me, 1 minute. Tapi kalau 1 jam gimana? Pastinya gemeter. Mau coba? Kalau 2 jam gimana? Kalau 3 jam, orang Manado bilang flow, pingsan. Padahal ini tidak berat. Sama. Kelemahan kalau saudara pikul sendiri, saudara bisa bertahan sebentar. Percayalah saya. Saudara berkata, bisa, aku bisa sendiri bisa.
tunggu dulu. Kita butuh grace, kita butuh kebenaran. Kristus. Mari kita terhubung dengan Kristus lewat firman-Nya tiap hari. Kenapa saudaraku? Sini saya. Kalau Kristus dan kebenarannya, grace dan kebenaran lewat firman itu ada pada diri kita. Saya mau tanya, pernahkah Anda lihat Yesus jatuh dalam dosa? Tidak pernah. Why? Sebab Yesus terhubung dengan Sang Bapa. Yesus bilang gini, anak tidak bisa melakukan dari dirinya sendiri, melainkan dari Bapa. Jadi Yesus mendemonstrasikan persekutuan dengan Sang Bapa. Nah, saya mau mengajak saudara supaya saudara hidup mendemonstrasikan persekutuanmu dengan Kristus tiap hari. Grace and righteousness. Kristus dalam diri kita. Kalau tadi saya angkat ini capek, tapi Kristus, Christ in me, the hope of glory. Saya tidak akan mengangkat sendirian. Ada yang menopang saya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, seumur hidup saya tidak akan jatuh. Karena ada Christ yang di dalamnya grace and righteousness menopang saya. Halo, so that's why very important tiap hari saudara harus bersekutu dengan firman. Supaya hidupmu berjalan dalam kasih karunia dan kebenaran. Saya jamin, saudara, saya jamin kalau ini terjadi dalam dirimu, saudara tidak perlu akan terjatuh lagi. Karena saudara hidup dalam keseimbangan. Selamat pagi. Selamat menikmati ujian-ujian. Dan selamat mengalami lulus berkemenangan dalam ujian. Amin.